kijang, ada koala dan sebagainya, ada kanguru kecil juga. Ya, tapi nanti Bapak Ibu ngikutin saya dulu menuju ke tramnya, angkotnya. Kita naik angkot menuju ke tempat singanya, Bapak Ibu ya. Di tempat singa nanti Bapak Ibu baru keliling. Setelah puas keliling, kita naik angkot lagi menuju ke tempat yang tadi. Ya, jadi naik angkotnya nggak terlalu lama Bapak Ibu, cuma 5 menit. Ya, nanti angkotnya nanti 5 menit. Karena kita berbentur masalah angkot, biar nanti Bapak Ibu nggak ke tempat lain dulu, nanti ke angkot, nanti balik dari angkotnya lama, biar nggak seperti itu. Makanya fokus kita utama ke angkot dulu. Nah, makanya nanti Bapak Ibu ngikutin saya. Ya, nanti saya akan memandu di depan, tentunya akan mengantar Bapak Ibu menuju ke tempat singa dan sebagainya. Ya, kalau kita bicara tentang Bali Zoo, taman binatang, di Bali itu mempunyai ada 3 taman binatang. Yang pertama ada namanya Bali Zoo Park, Bali kebun, yaitu berbagai macam burung-burung ada di Bali Zoo. Terus yang kedua adalah ada Bali Bird Park. Yang pertama adalah taman burung namanya Bali Bird Park. Terus yang kedua adalah Bali Zoo Park yang nanti kita kunjungi sama-sama. Terus yang ketiga adalah Bali Safari. Ya, Bali Safari 3 tempatnya beradanya di Gianyar. Ya, kalau Bali 1 itu atau Taman Safari 1 itu adanya di daerah apa namanya Bogor. Yang kedua adalah di Brigen Jawa Timur. Yang ketiga adalah di Bali. Cuma kalau di Brigen dan di Bogor biasanya bis kendaraan kecil bisa masuk, tapi kalau di Taman Safari 3 tidak bisa masuk. Dan Taman Safari 3 lebih nonjolnya ke budaya Bapak Ibu. Makanya di sana ada satu pertunjukan namanya pertunjukan Agung Teater. Itu menceritakan tentang perkawinan orang Bali dengan orang Cina. Raja Bali yang bernama Raja Jayapangus dan kawin dengan orang Cina yang bernama Kang Chingui. Namun sayangnya perkawinan beliau tidak dikaruniai seorang anak pun. Ya, tempatnya mereka pacaran diberi nama dengan sebutan Kintamani. Makanya dari kata Kintamani itu, Kinta adalah cinta, Mani itu adalah air, airnya cinta. Itu ceritanya. Karena Raja Pangus dan Kang Chingui pun tidak dikaruniai seorang anak, makanya Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bangli itu merupakan satu-satunya kabupaten di Bali yang tidak ada orang Cinanya Bapak Ibu. Ya. Karena kenapa tidak ada orang Cinanya? Karena mereka takut kalau mereka kawin dengan orang Cina, mereka tidak akan mendapatkan keturunan. Nah, satu mitos, satu kepercayaan bagi masyarakat di Kintamani atau di Bangli. Kalau keturunan asli orang Cina itu ada, jadi aliran Peng desanya bernama Desa Pengotan, itu di atasnya Desa Pengelipuran. Ya, aliran desanya namanya Desa Peng, alirannya desanya namanya Desa Pengotan. Itu khusus untuk keturunan Cina Bapak Ibu. Oke, itu yang ada di Kintamani, di bawahnya Kintamani. Ya, itulah salah satu yang ada di sana, itu menceritakan cerita itu yang ada di Bali Safari. Sedangkan Bali Zoo yang nanti kita akan kunjungi adalah kebun binatang. Ada beberapa binatang-binatang yang dilepas, tentunya ada binatang yang tidak dilepas. Di antaranya mungkin adalah binatang-binatang buas seperti ular, singa dan sebagainya. Itu tidak dilepas, itu di kerangkeng. Itu di kerangkeng Bapak Ibu. Ya. Itu kalau kita lihat. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ini kita berada di tepatnya adalah di daerah Topati. Kita akan memasuki perbatasan dari Kabupaten Daerah Tingkat 2 Gianyar dan Kodia Denpasar. Ya, kita akan memasuki Kabupaten Daerah Tingkat 2 Gianyar. Kalau sebelah kanannya Bapak Ibu semuanya, ini adalah lapangan atau asrama Brimob Topati. Ya, ini adalah kompleknya Brimob Topati. Kalau sebelah kanan Ibu yang ingin lihat atraksi babi naik sepeda, itu sebelah kanan. Ya, ini sebelah kanan kita. Ini adalah salah satu kusentranya kerajinan perak, emas dan perak yang diberi nama dengan sebutan Usi. Ya, Usi.
Usi itu merupakan sentralnya kerajinan emas dan perak Bapak Ibu. Itu yang ada di sini Usi namanya. Ini kita sekarang memasuki Kabupaten Daerah Tingkat 2 Gianyar. Tepatnya adalah di Desa Batu Bulan Bapak Ibu. Ini tepatnya adalah di Desa Batu Bulan. Kalau kita bicara tentang batu batuan bulan, di mana mayoritas masyarakat kami di sini itu bekerjanya adalah sebagai pengrajin batu padas yang dikerjakan berbulan-bulan Bapak Ibu. Nah, dikerjakan berbulan-bulan. Dan pagi harinya mereka akan mementaskan satu tarian yang namanya tari barong Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nonton tarian barong, itu mulainya jam 9.30 sampai jam 10.30. Dan sore harinya mereka akan mementaskan satu tarian yang namanya tari kecak. Ya, jadi tarian kecak ini adalah tarian yang tidak menggunakan alat musik sama sekali Bapak Ibu. Jadi alat musiknya menggunakan mulut. Jadi kayak akapela. Ya, dengan sebutan cak 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 seperti itu. Ya, jadi menggunakan mulut. Jadi cak 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 itu. Itu dipentaskan pada saat sore hari Bapak Ibu. Jadi jam 6 sampai jam 7 itu mengentaskan satu tarian yang namanya tari kecak. Ya. Ini tempat setit pertunjukan tarian barong Bapak Ibu di sini. Di Batu Bulan dulu banyak terdapat setit pertunjukan tarian barong. Baik itu di Silo Budaya, baik itu di Putra Barong, balik itu di Sadewa, Seraya dan sebagainya. Itu merupakan tempatnya daripada pembuatan atau pertunjukan tarian barong. Namun setelah terjadinya kasus Covid kemarin, banyak juga tempat pertunjukan tarian barong yang tidak mulai buka lagi. Hanya ada beberapa tempat pertunjukan tarian barong yang mulai buka. Ya, jadi ada beberapa tempat pertunjukan tarian barong yang mulai buka Bapak Ibu. Kalau sebelah kiri kita ini adalah Cening Bagus. Nanti kita makan malamnya di sini Bapak Ibu. Ya, di Cening Bagus. Ya, Cening Bagus. Tempatnya Bapak Ibu, kalau orang Bali buang-buang pipis Bapak Ibu. Ya, buang-buang pipis. Karena kenapa pipis? Uang itu bahasa Balinya pipis Bapak Ibu. Ya, jadi uang itu bahasa Balinya pipis. Ya, makanya di Bali tempatnya orang buang-buang pipis. Ya, kalau tadi yang pertama Bapak Ibu sudah buang-buang pipisnya di Dewata, ntar siang kita makan siangnya di Krishna Blangsinga, kita buang-buang pipis lagi. Nah, makanya kalau kita bicara tentang oleh-oleh di Bali, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, oleh-oleh di Bali itu dibagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah oleh-oleh yang mau kita kasih kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya, paling dekat dengan kita, baik anak, istri dan sebagainya. Itu Bapak Ibu nanti bisa dapatkan di Jogger besok. Ya, kenapa saya bisa bilang dapatkan di Jogger? Karena Jogger itu merupakan salah satu pabrik kata-kata yang ada di Bali. Ya, jadi banyak orang yang mengatakan kalau kita ke Bali nggak ke Jogger, bukan ke Bali namanya. Ya, makanya Jogger itu merupakan salah satu ciri khasnya Bali. Sama kalau kayak Bapak Ibu ke Bandung itu namanya Dadung, kalau ke Jogja namanya Dagadung, tapi kalau ke Bali namanya Jogger gitu. Terus yang kedua adalah oleh-oleh yang mau kita kasih ke orang yang agak jauh dari kita dikit ya. Jadi bukan jauh sekali, yang jauh dari kita agak dikit. Nah itu Bapak Ibu sudah tepat, itu belinya di Dewata, atau Bapak Ibu nanti bisa belinya di Krishna juga boleh nanti pada saat makan siang. Tapi kalau Bapak Ibu pingin belinya buat orang yang agak jauh sekali, bukan dekat, paling jauh istilahnya seperti itu ya. Sudah. Halo, halo Pak. G, 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 jadwal kunjungannya Bu, rencananya kan di
Cerdiang itu kan jadwalnya kan siang hari Bu, jam 11 gitu. Tetap harinya cuma jamnya aja berubah ke sore. Dan kenapa? Oh enggak apa-apa, nggih. Oh nggih, makasih Bu nggih. Nggih. Ya, maaf. Jadi saya lanjutkan lagi. Kalau Bapak Ibu ingin beli oleh-oleh buat orang yang agak jauh dari dikit, malahan jauh banget. Biasanya kan kalau kita ke Bali, wah, Bapak mau ke Bali ya kasih oleh-oleh kita dong, kayak gitu umpamanya. Jadi Bapak Ibu nanti besok kita ada Karang Kurnia namanya. Ya, Bapak Ibu bisa dapatkan di Karang Kurnia. Jadi pedagang-pedagang asongan yang Bapak Ibu lihat tadi di hotel, ya pakai mobil, mereka semuanya bawanya ngambilnya di Karang Kurnia Bapak Ibu. Ya, besok kita ada makan malam di Karang Kurnia. Jadi besok pagi kita ke Jogir Bapak Ibu. Setelah dari Jogir kita ke Pantai Pandawa, agak siang sekalian kita makan siangnya di Pantai Pandawa. Setelah Pantai Pandawa kita naik ke Pura Ulur Uluwatu Bapak Ibu. Malamnya baru kita ke GWK. Kita makan di malamnya di GWK. Ya, kita malamnya di GWK Garuda Wisnu Kencana, supaya Bapak Ibu nanti bisa nonton pertunjukan juga. Salah satu pertunjukan yang ada di sana adalah GWK, Kecak GWK. Nah, makanya nanti kita sore di GWK. Ya, karena biar Bapak Ibu bisa nikmati GWK di sore hari. Kalau saya masukkan Bapak Ibu siang di GWK, nanti kasihan Bapak Ibu nggak nikmati GWK. Ya, tidak menikmati ke objek wisata patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Makanya nanti kita ke GWK agak sore. Ya, besok kita agak sore. Setelah GWK baru kita ke Karang Kurnia tentunya. Itu salah satunya yang besok kita kunjungi. Dari hari ini kita ke Bali Zoo dulu. Ya, kebun binatang. Ini kita masih berada di Kabupaten Daerah Tingkat 2 Gianyar Bapak Ibu, yang namanya Desa Batu Bulan. Kita masuk ke Jalan Raya Batu Bulan, di mana Batu Bulan itu mayoritas masyarakat kami di sini adalah sebagai pengrajin batu padas Bapak Ibu. Makanya karena mereka sebagai pengrajin batu padas, makanya Bapak Ibu bisa lihat nanti di sebelah kanan sebelah kiri kita ada patung-patung yang dikerjakan oleh masyarakat kami di Bali, yang ditaruh di tempat teduh. Setelah nanti ditaruh di tempat teduh, patung-patung itu akan disiram setiap hari Bapak Ibu, sehingga keluar lumutnya. Kalau sudah keluar lumutnya, harganya akan makin mahal daripada yang tidak lumutan. Nah, kenapa lebih mahal yang lumutan daripada tidak lumutan? Karena dipikirnya oleh wisatawan bahwa patung itu dibuat pada zaman lama, Pak, zaman dulu kala. Itu tekniknya. Nah, makanya ditaruhlah di tempat teduh, disiram setiap hari. Kadang-kadang masyarakat kami di Bali mengadopsi karya dari luar Bapak Ibu, seperti patung Buddha yang Bapak Ibu sebelah kiri lihat. Ya, banyak dipajang di sini Bapak Ibu. Kadang-kadang masyarakat Bali juga mencari bahannya sampai keluar daerah Bapak Ibu. Salah satu bahan yang cari keluar daerah itu adalah batu padas yang berwarna putih Bapak Ibu. Itu diambilnya dari Yogyakarta. Ya, batu padas yang warna putih itu didatangkan dari Yogyakarta Bapak Ibu.